Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat spasial. Jumpa lagi kita di channel spesial ini, karena spasial is spesial. Di video kali ini, kita akan melanjutkan tutorial kita pada video sebelumnya, terkait cara membuat peta dasar dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Adapun materi bahasan kita pada video part 2 ini yaitu, 1. Tips and trik terkait teknik dasar melakukan digitasi dan cara memotong sebuah poligon. 2. Cara membuat fitur atau objek geometri yang berbentuk poligon, polyline, dan poin. 3. Cara membuat kolom atribut atau tabel. Dan terakhir yaitu, cara mengisi data pada kolom atribut, sebagai informasi atau keterangan objek yang telah sobat-sobat spasial buat. Oke sobat-sobat spasial, langsung saja kita masuk ke inti bahasan. Pertama-tama, silakan sobat-sobat spasial membuka aplikasi ArcMap-nya. Setelah jendela ArcMap terbuka, silakan sobat-sobat spasial memasukkan data peta JPG yang sudah kita georeferencing sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membuat batas wilayah kota dan batas wilayah kecamatan dalam bentuk poligon. Namun, sebelum itu, sobat-sobat spasial terlebih dahulu harus memahami teknik dasar dalam melakukan digitasi dan cara memotong sebuah fitur poligon. Agar sobat-sobat spasial dapat mempraktekkan langsung nantinya. Silakan sobat-sobat spasial fokus menyimak dulu tanpa mempraktekkannya. Pertama-tama, anggaplah kita sedang melakukan digitasi untuk membuat sebuah batas wilayah dalam bentuk poligon, seperti ini. Kemudian, apabila pada saat proses pemasangan titik-titik digitasi melenceng dari batas wilayah yang diinginkan, maka cukup dengan menekan Ctrl Z untuk kembali ke titik sebelumnya. Kedua, apabila sobat-sobat spasial ingin mengakhiri proses digitasinya, silahkan diklik kiri 2 kali tanpa jeda pada titik terakhir. Ketiga, untuk memotong poligon luar, dilakukan dengan cara yaitu, select dulu poligon yang ingin dipotong dengan menggunakan tools, select fitur. Kemudian, pilih tools, cut polygon. Lalu, klik dulu 1 kali di luar poligon. Baru kemudian mengklik pada bagian dalam poligon sesuai batas wilayah yang sobat-sobat spasial inginkan. Untuk mengakhirinya, klik kiri 2 kali di luar batas poligon yang ingin dipotong. Selanjutnya, untuk memotong poligon yang berada di dalam poligon, dilakukan dengan cara, yaitu, select dulu poligon yang ingin dipotong. Kemudian pilih tools, cut polygon. Lalu, klik dulu 1 kali di luar batas poligon dalam. Baru kemudian dilanjutkan mendigitasi batas poligon dalam. Untuk mengakhirinya, klik pada bagian luar batas poligon dalam, dengan posisi menyilang dengan titik awal. Apabila teman-teman sudah memahami dengan baik terkait teknik dasar melakukan digitasi dan memotong poligon pada aplikasi ArcGIS, maka, kita akan melanjutkan proyek pembuatan peta dasar kita. Pertama, kita akan membuat batas wilayah kota dalam bentuk poligon. Untuk membuat batas wilayah kota dalam bentuk poligon, silakan sobat-sobat menampilkan peta JPEG-nya terlebih dahulu. Kemudian, buat folder baru terlebih dahulu, untuk menyimpan semua file-file fitur geometri yang nantinya kita buat. Caranya, klik Tools, Katalog pada barisan menu standar.
Lalu cari folder tempat sobat-sobat spasial menyimpan file peta JPG. Kemudian, klik kanan pada folder tersebut. Lalu, pilih New, terus Folder. Kemudian, beri nama folder sesuai sobat-sobat spasial inginkan. Selanjutnya, klik kanan pada folder yang baru sobat-sobat spasial buat. Kemudian pilih New, lalu pilih Save File. Selanjutnya, pada kolom isian nama, ketik batas, underscore, kota, underscore, R. Sebagai catatan, untuk penulisan nama file pada ArcGIS, tidak mendukung penggunaan spasi, sehingga harus diganti dengan underscore. Kemudian, pada pilihan Feature Type, pilih Polygon. Untuk spatial reference-nya, klik Edit. Kemudian cari sistem koordinat, sesuai dengan sistem koordinat yang digunakan pada saat georeferencing yaitu UTM zona 51S. Setelah sistem koordinatnya sudah dipilih, selanjutnya, klik OK. Langkah selanjutnya, untuk memulai digitasi, silakan sobat-sobat spasial mengklik Tools Editor pada menu toolbar. Kemudian pilih Start Editing. Kemudian, silakan sobat-sobat spasial melakukan zooming pada batas wilayah kota yang ingin didigitasi, sampai perbesaran yang membuat nyaman sobat-sobat spasial untuk melakukan digitasi. Selanjutnya, pilih Tools, Create Features, pada barisan menu Editor. Kemudian, pada layar Create Feature, klik nama file, batas kota R. Setelah itu, pada bagian bawah pojok kanan, layar Construction Tools, pilih Polygon. Setelah itu, silakan sobat-sobat spasial mulai melakukan digitasi pada garis batas wilayah kota. Sebagai catatan, untuk pemasangan titik-titik digitasi, semakin pas di tengah garis batas wilayah yang ingin didigitasi, maka semakin akurat batas wilayah yang sobat-sobat spasial hasilkan nantinya. Untuk menggeser tampilan peta pada layar pada saat melakukan digitasi, silakan sobat-sobat spasial menekan tombol scroll pada mouse, sambil tarik bagian peta yang ingin ditampilkan. Atau dengan menggunakan tombol panah arah pada keyboard. Sebagai catatan, apabila dua wilayah dibatasi oleh sungai, maka batas wilayahnya adalah tengah sungai.
Untuk mengakhiri proses digitasi, silakan sobat-sobat spasial, mengklik kiri 2 kali pada titik terakhir. Setelah proses digitasi batas wilayah kota sudah selesai, silakan sobat-sobat spasial, klik pada menu editor. Kemudian, pilih Save Edits. Setelah itu, klik kembali pada menu editor. Lalu, pilih Stop Editing. Nah, sekarang, fitur pertama kita sudah jadi, yaitu batas wilayah kota dalam bentuk poligon. Selanjutnya, kita akan membuat batas wilayah kecamatan, sesuai jumlah kecamatan yang ada pada peta JPG sobat-sobat spasial. Untuk membuat batas wilayah kecamatan dalam bentuk poligon, pertama-tama, silakan sobat-sobat spasial mengcopy file batas wilayah kota yang sudah sobat-sobat spasial buat sebelumnya. Dengan cara yaitu, klik kanan, nama file batas wilayah kota pada jendela Layer of Content. Kemudian, pilih Data. Selanjutnya, pilih Export Data. Setelah jendela Export Data muncul, pada kolom Export, silakan pilih All Features. Selanjutnya, pada kolom Output, silakan sobat-sobat spasial memilih lokasi penyimpanan yang sama dengan folder tempat file batas kota sobat-sobat spasial simpan sebelumnya. Setelah folder penyimpanan sudah dipilih, silakan beri nama file yaitu batas kecamatan r. Kemudian, pilih Save. Lalu, pilih OK. Setelah muncul pop-up, pilih Yes untuk menampilkan file pada layar. Setelah file batas kecamatan sudah tampil di layar, selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial menutup dulu file batas kota agar tidak mengganggu, dengan cara klik kanan pada nama file batas kota. Kemudian, pilih Remove. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial melakukan transparasi pada file batas kecamatan, agar batas-batas kecamatan yang ada pada peta JPG dapat terlihat. Dengan cara klik simbol kotak yang berada pas di bawah nama file batas kecamatan. Kemudian, pada layar simbol selektor, pilih Hollow. Lalu pilih OK. Selanjutnya, kita akan memotong-motong poligon batas kecamatan, sesuai dengan jumlah dan garis batas kecamatan pada peta JPG sobat-sobat spasial. Sebagai contoh, pada video ini, wilayah pertama yang akan kita potong yaitu Kecamatan Teluanua. Pertama-tama, silakan sobat-sobat spasial melakukan zooming pada bagian di mana kita akan memulai pemotongan sampai perbesaran yang membuat sobat-sobat spasial dapat melakukan digitasi dengan akurat. Kemudian, select fitur poligon yang ingin dipotong dengan menggunakan tools Select Features. Setelah fitur poligon sudah terselect, lalu klik pada menu Editor. Kemudian, pilih Start Editing. Setelah itu, pilih Tools, Cut Polygon, pada barisan menu Editor. Lalu, mulailah melakukan digitasi pemotongan pada batas wilayah kecamatan yang ingin dipotong. Dengan mengklik dulu 1 kali di luar batas poligon, baru kemudian melanjutkan digitasi pada bagian dalam poligon. Silakan sobat-sobat spasial melanjutkan pemotongan fitur poligon tersebut sampai selesai, sesuai batas dan jumlah kecamatan yang ada pada peta JPG sobat-sobat spasial.
Setelah proses pemotongan, semua batas kecamatan sudah selesai. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial mengklik pada menu editor. Kemudian, pilih Save Edits. Lalu, pilih kembali menu editor. Kemudian, pilih Stop Editing. Kemudian, pastikan kembali bahwa semua batas kecamatan sudah dipotong sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada. Dengan menggunakan tools, select, sembari mengklik satu persatu batas kecamatan yang sudah dipotong. Sekarang, fitur poligon untuk batas-batas kecamatan sudah tersedia. Tahap berikutnya, yang mesti sobat-sobat lakukan yaitu memasukkan data atribut yang dibutuhkan sebagai informasi setiap poligon-poligon kecamatan yang telah dibuat sebelumnya. Untuk membuat data atribut, silakan sobat-sobat spasial melakukan klik kanan pada nama file, batas kecamatan. Kemudian pilih Open Attribute Table. Setelah layar tabel muncul, silakan klik Table Option yang berada pada pojok kiri layar tabel. Lalu, pilih Add Field. Pada layar Add Field, kita akan membuat sebuah kolom yang nantinya berisikan nama-nama setiap kecamatan. Silahkan, sobat-sobat spasial memberikan nama kolom yaitu nama underscore catch. Pada baris type, pilih teks. Kemudian, pada baris length, merupakan pengaturan terkait jumlah maksimal karakter yang bisa dituliskan untuk setiap baris pada kolom. Silakan sobat-sobat spasial isi saja 50, lalu, pilih OK. Selanjutnya, kita juga akan membuat satu kolom lagi, yang nantinya berisikan informasi terkait luas wilayah masing-masing kecamatan. Silakan, pilih Add Field lagi, kemudian, beri nama kolom, yaitu, luas, underscore, area. Lalu, pada baris type, pilih, float. Sebagai catatan, tipe float memungkinkan untuk memasukkan angka di belakang koma. Selanjutnya, pilih, OK. Setelah semua kolom-kolom untuk memasukkan informasi yang dibutuhkan, sudah dibuat. Selanjutnya, kita akan memasukkan data-data pada kolom-kolom tersebut. Untuk memasukkan data-data pada kolom atribut, silakan sobat-sobat spasial mengaktifkan Start Editing terlebih dahulu. Setelah Start Editing sudah aktif, silakan teman-teman mengklik salah satu fitur poligon batas kecamatan pada layar peta. Setelah mengklik salah satu fitur poligon batas kecamatan, coba sobat-sobat spasial perhatikan pada layar tabel. Pada baris yang terseleksi atau berwarna biru, berarti pada baris itulah, sobat-sobat harus menuliskan nama kecamatan sesuai nama kecamatan yang ditunjuk pada layar peta. Sobat-sobat spasial juga bisa mengklik di baris kolom pertama, sebelum kolom Fit, pada layar tabel. Untuk mengetahui bahwa baris tersebut merujuk ke data fitur poligon yang mana. Silakan sobat-sobat spasial mengisi semua baris yang kosong dengan nama masing-masing kecamatan yang ada di layar peta. Kecuali pada baris terakhir, dikosongkan saja, karena baris tersebut hanya merupakan fasilitas untuk menambahkan baris baru pada tabel.
Apabila nama-nama kecamatan sudah selesai kita input semua, silahkan sobat-sobat spasial melakukan save editing dulu. Selanjutnya, kita juga akan mengisi data luas wilayah untuk masing-masing kecamatan pada kolom luas area. Caranya yaitu, pertama-tama pastikan dulu bahwa tidak ada fitur poligon pada layar peta yang terseleksi, dengan mengklik Tools, Clear Selected Features. Kemudian, pada layar tabel, klik kanan di nama kolom luas area. Selanjutnya, pilih Calculate Geometry. Setelah layar Calculate Geometry muncul, kemudian, pada baris Properti, pilih Area. Selanjutnya, pada baris Units, pilih satuan square kilometers atau hektares. Lalu pilih OK. Proses tersebut akan menghitung luas wilayah setiap kecamatan dan menginputnya ke dalam kolom luas area secara otomatis. Dengan demikian, seluruh tahapan pembuatan batas-batas kecamatan serta pembuatan data atributnya sudah selesai. Silakan sobat-sobat spasial melanjutkan ke tahap berikutnya dengan memutar video tutorial part 3, yaitu cara membuat data jaringan jalan dan data toponim dari peta JPG. Link untuk video tutorial part 3 tercantum di kolom deskripsi di bawah ini. Jika video ini dianggap membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam spasial.